Anak I. Oke, nama saya Devi Abdullah. Saya seorang jurnalis di salah satu media nasional. Nama saya Taksziatun Nufus. Saya seorang sutradara film minor. Dan juga seorang sutradara untuk film Three Faces in the Land of the Sharia. Oke Nufus, kita di masakini.co hari ini dalam program Dua Makna. Kita tos dulu. Oke, kenapa tertarik menjadi filmmaker? Awalnya tertarik jadi filmmaker tuh karena kalau filmmaker tuh kan kita lebih bebas gitu. Karena Nufus suka sesuatu yang menantang gitu. Terus kita juga bisa mengeluarkan ide-ide dari pikiran-pikiran kita tuh sendiri. Nggak harus terikat karena orang lain gitu. Kalau saya itu jadi filmmaker itu karena ground dan kerak. Itu aja. Habis itu kita bisa nyampaikan sesuka hati kita, pesan melalui film kita. Kita bisa bersuara lebih banyak lah melalui film. Nufus ada tambahan sedikit lagi? Nggak boleh. Boleh lah. Satu lagi tuh karena kayak kalau di Aceh itu filmmaker cewek itu jarang. Jadi bagi Nufus tuh menarik sekali untuk terjun ke dunia itu, menjadi langka gitu. Kalau perempuan yang jadi sutradara atau yang terjun di filmmaker tuh jarang. Terus punya dukungan dari orang tua juga, jadi makanya semangat jadi filmmaker. Film tentang apa? Kalau nggak salah perdamaian. Waktu itu saya jadi tim, 2005 saya jadi tim itu buat film perdamaian. Habis itu film kedua itu tentang Saint of Place. Itu kalau nggak salah di Amerika Red Cross. Dua-duanya dokumenter. Yang satu naratif, yang satu lagi dua-dua naratif. Kalau Nufus? Film pertama tuh waktu kuliah, Nufus jadi aktornya. Judul filmnya Telur Mata Sapi. Itu tentang kebakaran gitulah, bagaimana mengatasi kebakaran di rumah gitu ya. Edukasi berarti. Jadi Nufus goreng telur terus gosong gitu, kebakaran lah terjadi. Jadi diajarin. Jadi diajarin lah bagaimana cara mengatasi kebakaran tersebut gitu. Gara-gara telur. Ada mata sapi. Jadi kalau mau nonton ada tuh di YouTube ya. Emang beda kali Nufus yang sekarang sama yang. Berarti Nufus berangkat dari aktor jadi sutradara. Berawal dari jadi aktor dulu. Bisa diceritakan pengalaman pertama Nufus nih, ya khususnya di filmnya. Di suatu hari gitu ada kegiatan yang dibuat sama Bang Davi dan tim. Nah situlah saya berkecimpung, saya mengikuti kegiatan beliau. Kan ada tuh Nufus ikut kegiatan abang jadi videografer ya, kelas videografer. Terus jumpa juga dengan kameramen. Itu kameramen Dua Makna ini ya. Terus sering lah ngikutin kegiatan ataupun produksi film bareng tim Bang Davi. Pernah ditinggal sama bot di Pulau Aceh? Sedih kali. Ya waktu itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ditinggal bot dan kami nggak bisa pulang, harus nginap lagi. Itu dalam proses pengambilan gambar tentang Pulau Aceh waktu itu. Sampai 3 hari kita harus nginap di sana. Itu pengalaman yang sangat ini, dan itu pertama sekali saya ke Pulau Aceh karena waktu itu sangat susah ya untuk penginapan, nggak ada apalagi makan. Jadi memang agak pengalaman yang paling menarik lah. Apa yang membuat filmmaker itu menarik? Bagi saya itu pertama karyanya mungkin. Di saat orang melihat bahwa ada prestasi, ada karya. Bagi seorang filmmaker itu ya melahirkan karya. Berbicara seorang filmmaker tapi nggak ada karya ya bukan filmmaker namanya. Dan karya itu bisa memberikan dampak bagi penonton dan bagi publik. Kalau Kano? Yang menarik di filmmaker itu waktu berkarya, terus karya itu karena misalnya nih ada keadaan sesuatu yang kita nggak bisa ungkapkan lewat kata-kata, jadi kita gambarkan melalui sebuah film ataupun karya kita. Kadang pun kalau kata-kata nggak cepat menarik perhatian orang terkadang lebih seneng sama audio visual. Jadi menurut Nufus itu yang membuat Nufus menarik menjadi seorang filmmaker. Neneng, apa cita-cita sejak kecil? Filmmaker bukan? Jauh dari filmmaker. Cita-cita lucu sekali, emang nggak sesuai dengan keadaan diri ya. Cita-citanya tuh pengen jadi seorang pramugari. Itu dari kecil tuh suka jadi pramugari karena kayak bisa menguasai bahasa Inggris, terus bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu kan. Terus juga jalan-jalan gratis ya, walaupun mungkin seorang pramugari kebanyakan dalam pesawat aja dominannya. Tapi pada masa kecil tuh pengen aja jadi pramugari. Ternyata setelah udah dewasa kayaknya
tinggi pun enggak gitu ya kan. Gimana menjadi pramugari? Ya udahlah kita alihkan jadi filmmaker aja kan lebih cocok. Saya itu cita-citanya itu terus membangun cita-cita selanjutnya. Nggak ada cita-cita. Dari cita-cita kecil, membangun cita-cita lagi, sampai sekarang bercita-cita. Intinya gini, saya punya cita besar itu sampai sekarang tuh membangun peradaban. Apakah base camp misalnya kayak sekarang tuh, ya Mabes tuh, itu cita-cita saya. Ya dia terus hidup, saya hilang, dia terus hidup, dibangun. Kalau sekarang saya masih berkomitmen ya membangun peradaban filmmaker dia. Apa pencapaian tertinggi yang sudah dicapai dari filmmaking? Dari film saya bisa menikahi satu orang perempuan. Mantap kali. Ya, seorang dokter dan memiliki tiga anak. Dan itu capaian yang saya peroleh sangat erat hubungannya dengan filmmaker. Dia melihat bahwa filmmaker itu sesuatu yang potensial, yang bisa dibanggakan dan bisa memberikan penghidupan bagi istri dan anak-anak saya. Itu pencapaian paling tinggi itu. Kalau Piala Citra kemarin tuh, itu belum seberapa. Beda. Masih ada kesempatan selanjutnya, ya kan? Masih bisa terus-terus kan bisa kita capai kan kalau kita punya kemauan. Pencapaian tertingginya itu meskipun baru masuk ke dunia perfilman, alhamdulillah bisa masuk nominasi FFI. Walaupun nggak menang tapi bisa masuk karena bersaingnya itu kan dengan orang-orang yang emang udah profesional. Tapi Nufus baru buat film dokumenter, tahun itu juga langsung berhasil masuk nominasi sebagai film terbaik 2019 FFI. Jadi itu kan ajang yang bergengsi, keluarga pun senang, kayak bisa buktiin ke keluarga kalau jadi filmmaker tuh juga keren gitu. Walaupun nggak banyak uang. Iya, banyak uang. Itu faktanya ya. Walaupun pemerintah nggak mau dukung lah filmmaker, nggak ada ruang kan? Belum ada ruang gitu. Ya khususnya Aceh. Yeah. Apa pengalaman terbaik saat menjalani aktivitas di dunia film? Film yang disponsori oleh View itu paling berkesan karena itu juga View itu kan platform yang keren gitu, bisa ikut bareng mereka tuh merasa seneng gitu, dapat ilmu dari orang-orang yang ada di balik View itu. Terus film itu juga sangat berkesan karena di situ ada aktor itu anjing itu mati setelah kami buat film tuh, padahal anjing tuh umurnya 13 tahun. Tanggung jawab kami sampai kami kuburin si anjingnya. Sangat berkesan ya, duduk setara nih sama Nufus nih. Luar biasa, satu penghormatan bagi saya. Di saat Nufus tuh berhasil, berarti saya juga berhasil mendidik Nufus. Itu benar. Jadi ini murid dan guru ya? Senior dan junior. Pengalaman memalukan. Saya dibawa oleh produser saya pikir semua alat itu sudah ditaruh ke dalam mobil. Tapi ternyata sesudah sampai di lokasi, tidak ada apa-apa di situ. Sampai saya disuruh pulang. Jadi kita pergi berdua dalam satu mobil. Saya beranggapan semua kebutuhan syuting itu udah dibawa masuk. Rupanya nggak dibawa masuk. Dia berharap saya yang bawa masuk. Jadi pas sampai di lokasi tujuan, pas disuruh ambil, saya bingung. Pas saya lihat nggak ada apa-apa di belakang. Ini barangnya nggak ada. Kamu belum taruh barangnya? Belum. Itu pengalaman yang paling konyol itu. Di saat melakukan syuting, udah buat agenda, wawancara sama orang, nggak bawa peralatan. Itu paling konyol. Paling konyol Ada. Aduh, saya seorang kurator dia ataupun atasan dia, saya tahu. Udah rekam nggak ada audionya. Iya. Apa jadinya kalian ya kan jika tidak mengenal dunia film? Mungkin Nufus jualan kali ya sekarang ya. Karena Nufus sebenarnya suka juga jualan. Karena semasa sekolah tuh kalau bosan ya udah apa yang bisa Nufus jualin aja terus. Kalau Kak jadi CPNS kali. Kalau saya itu tetap jadi jurnalis karena basic saya itu seorang jurnalis. Film itu hobi dan kemudian hobi yang dihargai dan yang menyenangkan. Yes. Jadi saya teruskan sampai sekarang. Apa mimpi terbesar yang ingin dicapai dari filmmaker? Saya mau buat Davi Award. Jadi saya beri penghargaan bagi filmmaker terbaik dalam karyanya. Saya kasih award ke mereka. Award itu dengan kompensasi, misalnya keluarganya ditanggung dapat beasiswa dan yang lainnya. Bagi filmmaker dapat penghargaannya award, dan bagi keluarganya itu saya sekolahkan mereka jadi filmmaker. Mungkin itu harapan tertinggi saya di film. Dari dulu ingin punya rumah produksi sih. Iya. Udah mulai bersaing nih. Ya mimpi aja dulu ya.
Ya mana tahu kan Allah berkehendak suatu saat bisa mengizinkan punya rumah produksi biar ngasih lowongan kerjaan buat orang lain itu juga menjadi suatu mimpi besar Nufus biar nggak ada yang namanya pengangguran gitu. Jadi tetap bisa produktif walaupun nggak harus di kantor gitu. Mungkin itu. Oke. Oke, masa kini. Dadah.